Hai guys, di video kali ini saya mau bahas beberapa gunpla yang baru saya dapetin hasil malak THR dari beberapa orang. Sorry banget. Tapi tenang saja, as always jajanan saya ini masih sesuai kaidah jajan Marapore Suzeroutsu alias sudah terkurasi. Terus teruntuk kalian yang masih suka nanya, Bang Gundam A sama Gundam B, word yang mana? Beli Gundam yang murah di mana? Kalau harganya segini, word nggak? Itu tuh sebenarnya bahasanya udah ada banget since day one saya ngonten secara Favivuas banyak banget di video di channel ini, jadi tonton aja. Atau lebih spesifiknya, tahun lalu juga saya sudah bahas beberapa jajanan saya. Dan di situ kalian bisa lihat kaidah jajannya Marapore Suzeroutsu tuh kayak gimana, kayak misalnya ngomongin rate harga gunpla dan lain-lainnya, silahkan dicek saja ya. Buat yang suka nontonin channel ini pasti tahu lah ya kalau saya tuh nggak segitunya banget buat ngebela-belain beli mainan alias sedapatnya aja, tapi sedapatnya tuh dalam tanda kutip. Nah, tahun ini pembuktian lagi aja sih apakah saya tetap konsisten dengan statement saya di awal ngonten. Barang pertama ini saya malak ke teman saya yang lagi suka HGG Quarks. Kalau kalian tahu kemarin tuh kan HGG Quarks cuma 250.000 doang ya, dan seri lainnya juga kayak cuma rate kali 120-an sekian. Kalau kalian tahu ya tahu, kalau enggak ya udah. Terus dia nitip belikan ke saya. Nah, di chat tuh saya nyeletuk, "Saya dibeliin juga nggak?" Ngetiknya pakai caps lock. Dijawabnya kayak, "Emang berapa?" Kan dijawab kayak gitu jadi mikir ya. 600 boleh nggak? Katanya kalau di bawah 500 boleh deh. Nah, buat saya tuh 500.000 gede banget ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sebuah wishlist yang, wah senangnya ini nggak ada 3, nggak ada 5 deh kayaknya. Yaitu adalah MGSD Wingu Gandamu Zero Endoresu Worutsu. Wow, ini sumpah ganteng banget dan saya agak kaget ya, ternyata bun boxnya gede banget. Harganya 4.500 yen dan saya dapetin di 500.000 kecil. Rate kali 120-an ke bawah dikit deh kayaknya. Ini sumpah karena saya tidak bisa menahan-nahan kayak harus cepet jadi gitu. Makanya saya sangat amat meluangkan waktu buat merakit ini dan very cool, very ganteng, gede, berat, bervolume. Ternyata nggak expect aja sih, soalnya kan MGSD yang lain kayak Barbatos atau Freedom ya segitu-segitu aja, tapi Wing Zero ini kayaknya yang sejauh ini ya buat saya paling bagus deh. Ini akan selalu saya ungkit, makanya kalian nggak pernah lihat kan saya tuh kayak ngebela-belain beli sesuatu. Pun kalau kalian melihat saya review gunpla lain lebih cepet tuh ya itu karena saya punya kesempatan dapat aja, bukan yang kayak aku harus mereview MGSD Wing Zero ini secepatnya nyampe ke Indonesia atau beli dari luar negeri, aku harus menjadi paling pertama. Enggak, ya kalau misalnya dapat, kalau enggak ya udah. Ini aja saya baru dapat 1 tahun setelah rilisnya, kayak wah senengnya masih nggak ada 2 sih sampai sekarang. Sumpah ini bagus banget, akan saya bahas entar-entaran kalau punya waktu. Barang kedua, ini ada intronya dulu ya. Jadi saya tuh kan tidak terlalu nge-gatekeep barang murah ke kalian, alias ya mulut saya agak gatal aja pengen nge-spill. Soalnya ya hobi kayak ginian nggak bohong, lebih seneng kalau misalnya kita tuh sama-sama punya. Cuma setelah menyadari kalau saya agak sedikit punya kekuatan untuk menginfluence, banyak banget sebelum-sebelumnya itu kasusnya kayak misalnya barang yang saya pengen tuh ada di keranjang kuning, cuma ya mulut saya emang ember aja sih, spill. Terus di antara kalian itu ada yang check out, pastilah nggak mungkin nggak dari yang saya kasih tahu. Orang itu barang tuh kayak udah mengendap di keranjang saya selama berbulan-bulan, siapa lagi yang tiba-tiba beli kalau misalnya nggak dikasih tahu kan? Ya dari situlah saya menyadari. Makanya sekarang kalau misalnya ada barang yang saya pengen, saya tuh harus menahan mulut nih biar tidak bocor. Jadi dimasukin ke keranjang dulu, check out, sampai rumah pastikan barangnya aman, baru spill ke kalian. Nah, prosedur baru tadi saya terapkan nih di barang ini. WD. Ini adalah Musha Victory Gundam yang rilis di tahun 94. Nah, dengan saya punya barang ini, resmi menamatkan The OG Shichini no Choshogun. Pokoknya yang tadi saya omongin tuh valid lah. The moment barang ini nyampe rumah, terus saya unboxing, ternyata isinya aman, baru saya lempar ke kalian di IG Stories. Nah, barang ini tuh ada di keranjang saya sekitar 2 bulanan deh, nggak ada yang check out sama sekali. The moment saya bilang kayak, cepetan check out, mumpung rate-nya cuma kali segini. Kan tiba-tiba barangnya habis, siapa lagi yang bisa beli kalau nggak tahu dari saya? Masuk akal nggak? Jadi ya tadi prosedur baru keamanan saya aja lah. Anyway, ini tuh sebenarnya bukan wishlist saya dan tidak ada niatan buat beli gunpla ini sebenarnya. Cuma gara-gara perbedaan konsep koleksi ini ya. Jadi ada urgensi yang sangat tinggi buat punya si Musha Victory yang versi OG-nya ini. Sebenarnya ini tuh di tahun 2019-an kalian bisa nemu harganya cuma 70 atau 80 ribu, nggak nyampe ratusan ribu lah. Cuma gara-gara saya mengkonsepkan kayak, ngapain beli Musha Victory yang ini, kan udah punya Legend BB. Jadi kalau dipajang juga kayaknya bagus-bagus aja. Nah, setelah saya menawarkan si Shichini no Choshogun ini, terus dipajang bareng semuanya. Anjir, nggak bagus lah, nggak banget. Kalau misalnya semua gunplanya tuh yang chibi SD tanpa paha itu, tiba-tiba Legend BB yang proporsinya bagus sendiri gitu loh. Wah, kayaknya memang sudah saatnya nyari The OG Musha Victory deh. BTW ini harganya 1000 yen di tahun 94 loh ya. Terus saya dapetin cuma rate kali 110-an doang. Jadi ya oke lah, cuma mainan 100 ribuan doang.
Jadi yang menarik dari versi original ini adalah versi asli ini adalah metal Garudanya itu gold coating parts. Nah, yang di zaman tahun 90-an tuh. Jadi yang menarik dari versi original ini adalah metal Garudanya itu masih pakai gold coating parts. Ini udah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi di tahun 90-an tuh kalau misalnya gold coating parts kayak gini cuma satu sisi doang. Nih. Kalau yang versi reissue itu udah bolak-balik. Cuma kalau ini di reissue dengan kenaikan harga Gunpla kayaknya nggak akan 1000 yen deh. Pasti naiknya jauh banget. Terus yang lucu ini ada pamflet ala-ala tahun 90-an yang kalian harus lihat ini. Nah, ini nih. Ini pose ala orang Jepang kayak Yosha gitu. Kata ini tiap kali di pamflet mainan tuh pasti ada aja orang yang pose kayak gini. Beh, charmnya SD Gundam yang jadul mah sudah jelas ilustrasinya dong. Wah, ini anjing ganteng banget sumpah tuh. Barang ketiga, sebuah master grade yang nggak pernah kepikiran saya bakal punya, soalnya harganya juga tidak murah ya, yaitu MG Narrative VRK. Yoi. Semi lucunya adalah, waktu ulang tahun kemarin itu saya dibeliin MG Sinanju Stein VRK kan sama cewek saya. Ya sebenarnya kalau dibilang murah atau enggak, tidak murah ya 800.000. Cuma kalau ngelihat dari harga yennya yang 8.000 yen, ya kali 100 agak oke lah. Udah aja, di situ tuh stop. Saya nggak kepikiran cari naratifnya, soalnya kan ya again ya harganya juga tidak murah. Cuma waktu kemarin itu tuh tiba-tiba ibu saya nawarin kayak mau beli mainan nggak? Iya jelas mau lah gitu. Terus dikasih budgetnya sebenarnya agak tinggi, cuma saya kan tahu diri ya, jadi saya kayak cuma pakai setengahnya doang. Nah, MG Narrative RK ini harganya kan 7.000 yen ya. Yang saya dapetin cuma red kali 110 alias 770k only. Dibilang murah atau enggak, again ya, tidak murah mainan 700.000 tuh. Cuma kalau dilihat dari rednya, daripada beli red kali 165, ya udah, ini sesuatu yang masih unreal buat saya. Selain kemarin saya punya MG Strike Freedom dan Infinite Justice, sekarang punya MG Narrative dan Sinanju Stein-nya. Barang keempat dan kelima, ini ceritanya nyambung ya. Jadi saya tuh lagi nyari barang kelima, cuma dapetnya barang keempat. Ngerti nggak? Gini ceritanya. Jadi waktu kemarin tuh saya lagi jalan-jalan kan ke toko hobi. Nah niat nih saya tuh mencari si barang kelima ini karena tahu harganya lagi diskon lah cuma 300.000. Terus saya tuh jalanin sama cewek saya kan, ditanya mau beli Gundam berapa harganya gitu. Terus saya tuh bilang 300.000 gitu. Bener ya 300.000 ya, nggak akan jadi segini. Iya bener 300.000, kalau nggak beli gitu. Dah ya stop sampai situ ya. Setelah menempuh perjalanan jauh keliling 2 hobby shop itu, nihil, nggak ada barangnya. Ya sebenarnya wajar juga sih, soalnya itu tuh barangnya terakhir saya lihat sekitar 10 bulan lalu ya bun gitu. Kayak nggak mungkin kan barang murah ya stay di situ agak lama, apalagi itu tuh cuma satu lagi stoknya. Jadi ya gimana ya, emang salah saya juga sih. Cuma kan waktu itu nggak punya rupiah ya. Sumpah di sana tuh nggak ada yang menarik, merasa sia-sia sudah perjalanan jauh. Nah mungkin didorong dari rasa kesia-siaan perjalanan ini ditambah isu krisis energi itu kayak, ya anjing kayaknya emang harus beli sesuatu deh. Sebenarnya di etalase itu tuh ada barang dari 10 tahun lalu yang saya pengen. Ya akhirnya mah beli juga. Dan ini bisa saya bilang MG pertama yang saya beli di red kali 165. Sebenarnya mah di red kali 165 nggak ada urgensi buat punya ya. Cuma ntar saya breakdown lah kenapa saya jadinya ngambil MG ini, yang adalah cara MG Rigazui yang rilis di tahun 2001. Ini wishlist gue dari 10 tahun yang lalu. Ini ganteng banget sumpah, Rigazui dan BWS. Dulu tuh saya nggak suka MG BTW, jadi yang koleksinya HG aja. Tapi nggak tahu ya kenapa sekarang saya jadi agak sedikit tergelitik buat punya MG. Mungkin karena HG dan koleksi-koleksi lainnya sudah pada punya, jadi ingin mengeksplor ke sini nih. Ceritanya di tahun 2016 tuh ada salah satu cabang hobby shop tadi yang mau tutup. Nah barangnya kan pada diobral tuh. Si Rigazui ini tuh dulu tahun 2016 cuma red kali 110. Dibilang murah atau enggak sebenarnya agak biasa aja ya di tahun segitu. Cuma kan MG Rigazui ini emang nggak pernah reissue lagi, jadi ada sedikit dorongan lah. Ya again ya, di tahun 2016 juga saya tidak punya rupiah, jadi cuma bisa ngeliatin sampai akhirnya si tokonya real tutup. Nggak, lebih tepatnya ketika saya udah punya duit, si tokonya udah bubar gitu. Apakah saya sering lihat MG Rigazui yang ini? Masih sering lihat orang, siapa yang mau beli MG Rigazui ini? Buktinya masih ada sampai sekarang saya beli kan. No, logo Bandai-nya aja masih warna merah. Yang berarti, tahukah kalian ada sebuah perbedaan exciting di MG dulu sama MG sekarang? Yang sebenarnya sekarang agak sayang sih diilangin si fitur itunya ya. Soalnya buat saya itu tuh salah satu momen paling exciting ketika kalian mengunboxing Master Grade. Ntar ya. Bedanya adalah, nah, dikasih cover art kayak gini, jadi nggak langsung runner. Ngerti gak sih? Jadi ketika kalian unboxing tuh ya disuguhin cover art kayak gini dulu, yang dibuka, WD, baru ada runner, terus manualnya juga MG zaman dulu yang as always very exciting seperti dokumen rahasia. Dan kalau dibuka,
Mana ini bagian yang paling saya tunggu. Oh my lord, oh my god, very very cool ini. Anjing, ini kenapa muka Rigazunya kayak Gundam ya? Anjing, bagus banget ini sumpah. Fuck, god damn, bagus banget ini. Terus ada digital dioramanya bersama The OG Sazabi. Terus ada Jagdoga yang nggak tahu ini kitnya pakai tahun berapa. Terus ada pakai Alpha Agil yang model kit zaman dulu juga kali. Ya begitulah. Rigazu ini kan dulu harganya 4.000 yen ya. Kalau di reissue sekarang yang ada kenaikan harga Gunpla, nggak tahu udah bakal naik berapa. Biasanya sih sejauh ini ya MG itu naik sekitar 500 sampai 600 yen. Terus karena logo bandanya masih warna merah, jadi masih dapat si cover art tadi kan. Itu poin plusnya buat saya satu. Terus yang kedua tadi concern harganya yang pasti bakal naik. Tiga, sebenarnya saya lebih pengen Rigazu ini tuh dalam kondisi second karena udah kerakit aja kan, males rakit MG segede gini tuh. Cuma pas dicari memang barangnya tidak ada. Terus ngebandingin sama di Jepang juga barang secondnya 5.500 yen. Kan hampir segini ya. Iya, MG Rigazu ini kan 4.000 yen kali 165 jadi 660.000. Murah atau tidak? Tidak murah. Saya aja ini kena omel cewek saya, kena omel banget. Tapi kalau mau ngomongin packaging lucu sih. Zaman dulu tuh 4.000 yen kita udah bisa dapet yang segede gini gitu, mewah. Wah, sekarang lebih minimalis aja dengan MG Wing Zero yang price point-nya lebih mahal tapi boxnya lebih kecil. Ya, sekarang kan manusia populasinya udah lebih banyak ya, dan tempat tinggal juga tidak semurah itu buat naro box-box segede gini. Jadi ya wajar sih kalau misalnya dikecilin. Barang terakhir, ini lucu banget sumpah. Jadi kan yang saya bilang ya, kemarin tuh agak ngebela-belain ke hobby shop itu. Udah ngabisin bensin lah pokoknya. Nah, besoknya saya nganterin cewek saya ke luar kota. Ada lah cabangnya. Terus kan saya nggak ngarep beli apa-apa. Orang kemarin baru beli MG Rigazu 660K gitu kan. Ke section Gunpla-nya. Terus agak loading dikit gitu, kayak ditumpukan Gunpla paling atasnya. Hah? Ini bukan yang saya pengen. Sumpah, nggak bohong, nggak saya rekam juga. Ngapain lagi momen yang sepersekian detik kayak gitu kan. Terus saya langsung ambil barangnya, nanya dulu nih ke kasir memastikan apakah harganya sama atau enggak. Terus saya tuh bilang kayak, ini diskon nggak ya? Oh, tapi Gunpla nggak diskon kak, boleh tolong dicek dulu nggak di barcode-nya ya gitu lah. Terus ternyata bener, harganya 300.300. Dan ini adalah barang yang bikin saya kemarin diomelin, yaitu HGUC Bayaranto. Dengan ini fix resmi menamatkan HGUC Zeta Gandamu. Udah tinggal kurang ini doang, real. Sumpah anjir, kayak apa ya, jodoh tuh tidak kemana. Kalau misalnya mungkin ya sudah rezekinya mah ya pasti bakal dikasih kan sama Tuhan. Ya pokoknya beres beli ini saya langsung liatin ke cewek saya kayak, ini nih barang yang saya mau 300.000, mau lihat struknya nggak? Nih nggak bohong, kemarin tuh nyari ini nih gitu. Cuma kalau mau ngomongin hitung-hitungannya, kemarin MG Rigazu itu ya THR dari cewek saya ini saya beli sendiri, hehe. Buat Biarlan tidak ada cerita yang gimana-gimana. Ini tuh saya nunda beli aja dari dulu. Sebenarnya dari tahun 2022 juga kalau mau nyari Biarlan 300.000 gampang banget. Ya gitu, ini mah diantar-antar aja belinya. Sama kayak Musha Victory tadi, ketika barangnya agak susah baru dicari. Untung dapet yang masih 300.000. Jadi kalau mau ngomongin Biarlan sih, ini adalah sangat amat keren. My favorito gue. Bahkan reaksi saya dulu ketika nonton Unicorn episode 4 ada Bayaran custom tuh, kayaknya saya teriak deh real. Sebenarnya di hobby shop ini tuh saya beli barang satu lagi sih. Cuma menerapkan SOP yang ada di Musha Victory tadi. Ntar tunggu tamat dulu saya punya semuanya, baru saya kasih tahu ke kalian beli apa. Nah, inilah hasil jajan malak dari THR yang naratifnya tidak keikut. Saya taruh gambarnya di sini aja. Kalau kalian suka mantengin channel ini, pasti tau lah ya, saya tuh jajan Gunpla ya kalau murah doang. Enggak ya, ini nggak murah BTW. The problem is, tiap hari tuh pasti ada aja Gunpla murah. Kalau mau dicari tuh pasti ada. Even dari yang saya bilang 10 tahun lalu juga, ya pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuma yang murah tuh ya bukan yang hot item atau yang tokoh utama. Ya kalau kalian mau nyari kayak gituan mah ya mungkin ada, tapi kan tidak setiap saat ya. Alias perbanyak aja sih hazanah dan knowledge pergundamannya yang mana tidak penting, alias ya nonton aja channel ini, ntar juga pasti tahu kok. Nih sumpah yang paling pengen banget saya rakit tuh Rigazu sama Musha Victory, tapi ntar lah lihat gimana waktu kosong ya. Terima kasih banyak yang sudah ngobrol-ngobrol sebentar dan nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat ya. Dodo.